Hello, Francis. Halo yay, gue Eri. Balik lagi nih, gue bakal kasih rekomendasi film untuk kalian. Dan siapa sih yang gak tahu dengan film satu ini, yaitu John Wick. Gue bakal kasih tahu dulu nih karakter penting yang ada di film ini. Yang pertama ada si John Wick yang jadi aktor utama. Lalu Viggo, sang bos mafia ternama di kota yang John Wick tinggalkan. Lalu ada Losef, yaitu anaknya si Viggo. Lalu Marcus, yaitu teman dekatnya si John. Dan Winston, sang pemilik Continental. Ya udahlah, nggak perlu banyak cincau lagi. Yuk, atur posisi rebahan, siapin cemilan, dan atur posisi dedek Johnny kalian. Dan inilah film John Wick. Kisah akan dimulai dari tokoh utama kita yaitu John Wick, yang mana dia merupakan seorang pembunuh bayaran yang sudah pensiun dan memutuskan untuk hidup bersama wanita yang dicintainya. Tapi, sang pujaan hati harus berpulang duluan nih, dikarenakan penyakit yang dideritanya sejak lama, sehingga John menjadi gegana, gelisah, galau merana. Dengan tidak adanya pujaan hati dan penyejuk jiwa, tentu saja itu dapat berisiko membuat John kembali terjun ke dalam dunia kelam sebagai pembunuh bayaran. Oleh karenanya, sebelum Linggoy, sang istri telah menyiapkan seekor anjing yang dibelinya dari Shopee dan diantarkan oleh kurir JNE yang tentunya tidak bayar pakai COD, yang dikirim sesaat setelah ia meninggoy. Dan ada sepucuk surat yang mengatakan harapan untuk John agar mendapat kedamaian dengan anjing yang dikirimkan ini. I love you, John. And now that I have found my peace, find yours. Suatu hari John mengajak si anjing untuk keluar dan mengisi bensin di Pertamini terdekat. Dan tidak sengaja bertemu dengan Losef, di mana si Losef ini menawar mobil John. Akan tetapi, John tidak berniat untuk menjualnya. How much for the car? She's not for sale. Good day, sir. Dan di malam harinya, saat John tertidur pulas, tiba-tiba Losef dan kawan-kawan masuk ke rumah John untuk mencuri mobilnya tersebut. Di mana Losef dengan sengaja membunuh anjingnya si John dan menghajar si John. Yang mana ini adalah satu kesalahan besar. Karena Losef dengan beraninya mencari masalah dengan tokoh utama. Dan di pagi harinya, dengan penuh kesedihan, John mengubur anjingnya tersebut. Dan yang kita tahu bahwa anjingnya tersebut merupakan satu-satunya kenangan dari sang istri. Dan tidak melupakan fakta bahwa kedamaian tidak dapat dia dapatkan, maka John berpikir untuk kembali ke profesi lamanya, yaitu menjadi pembunuh bayaran. Scene berpindah pada si Losef yang pergi ke bengkel untuk meminta plat dan STNK baru kepada Aurelio, di mana Aurelio ini adalah seorang yang bekerja untuk ayahnya si Losef, yaitu si Viggo. Lalu, saat Aurelio melihat mobil yang dibawanya, seketika Aurelio menumbuk wajah Losef karena Aurelio tahu bahwa mobil tersebut merupakan milik John Wick, si Baba Yaga atau The Boogeyman. Dan Aurelio pun tidak mau terlibat masalah dengan John Wick, sambil berkata kepada Losef bahwa ayahnya pun akan menyadari betapa tolol, beko, puyan, oonnya Losef karena sudah macam-macam dengan John Wick. I asked you, where the hell did you get it? Who gives a shit? You know what Viggo likes or doesn't like. Tell you something he's gonna understand. Tak lama dari itu, muncullah si John Wick yang menemui Aurelio dan menanyakan
apakah ada orang yang kesini. Dan karena tak ingin mencari masalah dengan John, maka Aurelio mengatakan semuanya dengan jujur. Joseph Tarasov nicked it. Vigo's son. Setelah John pergi, Aurelio menerima telepon dari Vigo yang bertanya kenapa Aurelio memukul anaknya. Dan Aurelio mengatakan bahwa anaknya sudah mencari masalah dengan orang yang ditakuti untuk mencari masalah dengan orang itu, yaitu si John Wick. Seketika Vigo terdiam dan berkata, "Oh," dengan nada ketakutan. Yeah, well, because you stole John Wick's car, sir. Oh. Dan setelah itu, Vigo memanggil Losef dan menyambutnya dengan minum anggur merah cap orang tua. Setelah Losef meminumnya, Vigo pun langsung memukul perut Losef sehingga membuat Losef muntah. Dan Losef pun bertanya, "Apa salahku, Bapak kek?" Lalu, dengan bahasa Rusia, Vigo pun menjawab, "Dasar anak anjing. Lu tahu nggak lu berurusan sama siapa?" Losef pun menjawab, "Siapa Bapak kek?" "Mas-mas jual bakso pakai HT." Vigo menjawab, "Bukan nak. Tapi mas-mas itu adalah John Wick si Baba Yaga. Seorang pria yang teguh, tekun, dan punya komitmen tinggi yang pernah bekerja dengan Bapak kek. Dan pernah diberikan misi mustahil, tapi dia berhasil melakukannya. Bahkan Bapak kek pernah lihat dia membunuh orang di kafe dengan hanya menggunakan pensil 2B yang biasa kamu pakai untuk ujian nasional. Dia disebut Baba Yaga atau Boogeyman dikarenakan dia bisa menyelinap dan membunuh orang tanpa suara sedikit pun." We call him Baba Yaga. John is a man of focus, commitment. I once saw him kill 3 men in a bar with a pencil. John will come for you. Khawatir dengan keselamatan Losef, Vigo pun menghubungi John untuk nego cincai. Namun, Vigo langsung di-ghosting tanpa ada satu kata pun yang keluar dari mulut John. Hello, John. John? Civilized man to move on. What did he say? Enough. Mengetahui bahwa John akan membunuh Losef, Vigo pun meminta ajudannya untuk mengerahkan pasukan dan membunuh John sebelum John beraksi duluan. Tasker crew. John yang sudah berpengalaman di dunia kriminal tentu sudah mengetahui bahwa Vigo akan mengutus pasukan untuk membunuhnya. Maka dari itu, John pun mematikan lampu rumah dan bersiap menunggu mereka. Tak lama, setelah si pasukan Vigo masuk, John pun langsung membantai seluruh pasukan itu dengan cukup mudah. Tak lama dari itu, datang polisi dari polsek setempat yang kebetulan lewat dan mendengar kegaduhan dan melihat banyak mayat berkelimpangan di rumah John. Akan tetapi, polisi setempat sudah mengetahui bahwa John adalah seorang pembunuh bayaran dan tidak pernah mau ikut campur pada urusannya. I'll leave you be then. Good night, John. Good night, Jimmy. Lalu, John pun menelpon pihak pembersih untuk membersihkan tempat kejadian, menghilangkan barang bukti, dan mengemas mayat-mayat korban, yang mana mereka dibayar dengan koin emas yang diperuntukkan untuk lingkungan kriminal. Good to see you, John. Goodbye, Charlie. Mengetahui kalau pasukan kaleng-kaleng tidak akan bisa menghentikan John, Vigo pun menyuruh ajudannya untuk melakukan sayembara untuk membunuh John dengan imbalan $2 juta. Lalu, Vigo pergi ke rumah Marcus untuk meminta secara pribadi kepada Marcus agar bersedia membunuh John, dan Marcus pun bersedia melakukannya.
Teman macam apa sih Markus ini? Bangsat. Would you kill John Wick for $2 million? I want to offer you this face to face. Consider it done. Lalu John pergi ke sebuah hotel bernama The Continental, di mana hotel ini merupakan penginapan yang diisi oleh pembunuh bayaran semuanya, di mana mereka dibebaskan untuk ngobrol tentang pekerjaannya dan lain-lain. Tapi ada satu peraturan, di mana tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan di lingkungan The Continental. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan untuk membunuh, karena siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas, bukan sekedar denda 5 juta rupiah karena melanggar PPKM. Good seeing you again, John. Perkins. It is a pleasure having you with us again, Mr. Wick. Di sisi lain, Losef terlihat sedang berpesta dengan wanita pemberi kepuasan, di mana di situ banyak sekali pengawal yang menjaga tempat tersebut. Namun, bagi John Wick, itu bukan masalah besar baginya. Yang menarik adalah ketika John muncul dari kegelapan dan menodongkan pistol ke kepala orang yang dikenalnya, si pengawal tersebut mengetahui bahwa itu John Wick dan memilih untuk pergi daripada melawan. Karena kalaupun dia melawan, dia tahu bahwa mustahil dia bisa selamat dari John Wick. Bapas, sampai segitunya loh John Wick ini ditakutin. Mr. Vick, why don't you take the night off? Thank you, sir. Setelahnya, John pun dengan mudahnya membantai satu persatu pengawal yang ada di tempat tersebut dengan senjata yang dia bawa. Losef sendiri bisa kabur dengan melewati orang-orang yang sedang berpesta dan meninggalkan John yang sedang berjibaku dengan pengawalnya Losef. Lalu, John pun kembali ke hotel dan meminta dipanggilkan dokter pada resepsionis, karena John menderita luka tusuk di bagian perutnya. Setelah lukanya dijahit, John langsung beristirahat di kamarnya, yang tanpa dia ketahui bahwa ia sedang dikeker dari jarak jauh oleh Markus, yang sedang berniat membunuh John dengan AWM level 1. Tapi, tiba-tiba Markus melihat ada pembunuh bayaran lain yang memasuki kamar John, sehingga membuat Markus menembakkan pelurunya ke samping John agar John terbangun supaya John tidak dibunuh oleh penjahat tersebut, agar uang imbalannya tidak diambil oleh pembunuh bayaran yang lain. Perkins? I thought I'd let myself in. Ego's giving me 4 to break hotel rules. It's a voice I got show. Where's Yosef? Fuck you. John pun kemudian datang ke sebuah gereja yang merupakan kedok dari Vigo, di mana tempat tersebut digunakan Vigo untuk menyimpan hartanya, yang kemudian John membunuh seluruh pasukan yang ada dan membakar semua harta Vigo yang ada di sana sampai tak tersisa. My son, how might I help you? Let's go to the vault. Sementara itu, pembunuh bayaran wanita yang tadi diborgol. Tapi, dia bisa meloloskan diri dan dia membunuh orang yang memborgolnya tersebut, lalu kabur dari sana. Setelah membakar hartanya Vigo, lalu John mendatangi Vigo untuk menanyakan di manakah keberadaan anaknya. Akan tetapi, John berhasil dilumpuhkan dengan ditabrak oleh mobil anak buahnya Vigo. Saat John terikat di kursi, mereka pun berinteraksi, di mana Vigo mempertanyakan kenapa John kembali hanya karena seekor anjing dan sebuah mobil.
Namun, dengan penuh amarah, John pun mengatakan bahwa anjing tersebut merupakan hadiah terakhir dari istri tercintanya, dan Losef sudah membunuh anjing tersebut. When Ellen died, I lost everything. And your son took that from me. Saat John akan dibunuh, tiba-tiba Marcus menembak salah satu anak buahnya Vigo karena mengetahui bahwa Vigo telah menyewa pembunuh bayaran lain selain dirinya. Setelah lolos, John pun dengan cepat mengejar Vigo dan berhasil menangkap Vigo dan mendapatkan informasi di mana Losef berada. Beralih ke Losef, di mana dia sedang berada di sebuah gedung yang dijaga ketat, yang mana masih membuat Losef merasa ketar-ketir. Tak butuh waktu lama, John pun tiba, lalu menyelinap dan membunuh satu persatu pengawal yang ada, sehingga akhirnya dapat membunuh Losef dan membalaskan dendam sang anjing tersebut. Lalu, John menemui Marcus untuk berterima kasih telah menyelamatkannya, yang mana itu dilihat oleh pembunuh bayaran wanita yang tadi, dan si pembunuh bayaran tersebut mengadukan ke Vigo. Karena dianggap telah berkhianat, Vigo pun menangkap Marcus dan menyiksanya. Walau sempat memberikan perlawanan, akhirnya Marcus pun tertembak dan tewas di tempat. Dan pembunuh bayaran wanita yang tadi dicegat oleh Winston, yaitu pemilik The Continental, untuk menyampaikan pesan bahwa keanggotaannya di The Continental telah dicabut karena telah membunuh di area The Continental. Lalu, si pembunuh bayaran ditembak sampai koit di tempat sebagai sanksi telah melanggar peraturan. Your membership to the Continental has been by thine own hand. Dengan informasi dari Winston, John pun dengan cepat mengejar mobil Vigo yang mencoba melarikan diri keluar kota dengan menggunakan helikopter. Dan Vigo pun menyuruh anak buahnya untuk menghentikan John. Namun, mereka semua harus tewas dan menyisakan Vigo sendirian. Lalu, Vigo berjalan ke dermaga dan berkata kepada John untuk membuang senjatanya. Lalu, Vigo pun berkata, No more guns, John. No more bullets. Dikarenakan dalam pertarungan tangan kosong, Vigo pun kalah melawan John. Lalu, Vigo pun mengambil sebuah pisau dan berhasil melukai perut John. Akan tetapi, karena John harus bermain dalam film sequel kedua dan sequel ketiganya, maka Pak Sutradara membuat cerita yang mana John tetap hidup dan Vigo yang tewas. Dan di akhir film, John pergi ke toko hewan terdekat dengan luka tusuk yang ada di perutnya untuk mencari obat, dan tidak sengaja melihat seekor anjing yang dikandangin nih, yang kemudian John membawa anjing tersebut untuk dirawat, untuk dipelihara, dan film pun udahan. Gue suka banget sama film satu ini, yang pokoknya John Wick itu the best lah, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Makanya nanti gue upload yang kedua dan ketiga, tonton juga ya. Jangan yang ini doang ya. Yang ini juga tonton nyampe full pokoknya. Pokoknya dah nyampe full biar lo semua nggak
nggak bingung pokoknya lah. Dah, gua nggak mau banyak cincau. Gua Eri dengan seluruh kerabat yang bertugas, yaitu gua sendiri, mohon undur diri dan oke, tidak.